Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita sekalian di pagi hari ini? Mudah-mudahan ya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, mungkin pemirsa bisa lihat dan bisa saksikan di belakang kami. Ini adalah salah satu daripada jenis tanaman yang dipersiapkan oleh petani bunga. Di mana di belakang kami ini ada beberapa jenis tanaman yang insya Allah nanti akan kita fungsikan dan kita gunakan sebagai bahan, saudaraku. Ini adalah sebagai bahan. Bahan apa kira-kira? Mungkin para pemirsa sudah bisa menebak ya. Tapi sebelumnya mungkin saya beri informasi bahwa tanaman-tanaman yang ada di depan rumah kita ini tidak kita tanam di lahan yang terbuka, tidak kita tanam di lahan luas, tidak kita tanam di tanah pekarangan, tetapi semua tanaman yang ada di depan kita itu kita tanam di bentuk pot atau polybag. Jadi kita tanam di polybag, semuanya kita tanam di polybag, saudara. Ini bisa kita saksikan. Ini adalah polybag yang sudah kita siapkan dan kemudian kita gunakan untuk menanam. Ini bisa kita saksikan. Nah, ini kita gunakan untuk menanam. Ini semuanya polybag. Semuanya polybag, semuanya pot. Ya. Karena apa? Karena depan rumah kita ini sudah keras. Sudah cor ya. Sudah disemen sehingga tidak bisa menanam. Sementara kalau kita mau, walaupun kita tidak punya lahan, ya, tanaman kita itu bisa tumbuh kalau kita mau menanam di pot atau polybag seperti ini. Nah, tanaman yang kita siapkan di depan rumah kita itu apa saja? Mungkin bisa pemirsa saksikan ya. Ada beberapa jenis tanaman yang ada di depan rumah kita itu. Kalau yang rimbun seperti ini tidak hutan ini. Ini juga tidak tanaman liar ya. Ini memang tanaman yang sengaja kita tanam. Jenis tanaman yang ada, saudaraku, kalau yang ini bisa kita lihat dan kita saksikan ya, yang tinggi ini ya, ini adalah anting putri. Jadi anting putri itu nanti kita gunakan sebagai bahan untuk bonsai ya, anting putri. Selain anting putri ada seperti yang di belakang ini. Ini adalah jenis iprik. Jadi iprik itu family daripada beringin ya. Jadi iprik. Semuanya ada. Ini family dari jenis iprik. Kemudian ada kimeng juga, ini kimeng. Jadi banyak sekali, saudara. Jadi intinya tanaman-tanaman yang ada di depan rumah kita ini adalah sebagai tempat, sebagai bahan untuk kita bonsai besok. Termasuk yang ada di sebelah ini, yang sedikit pendek, ini sudah proses ya. Ini sudah proses ya. Bisa dilihat ini proses ya. Jadi ada beberapa tanaman yang kita sudah taruh di pot atau di polybag, kemudian sudah kita sedikit atur ya. Artinya apa? Ini sudah sebuah proses. Ini kalau kita boleh cerita ya, saudaraku ya. Misalnya ini. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang sudah dua jenis tanaman yang kita jadikan menjadi satu. Jadi dua jenis tanaman yang kita sudah adopsi, yang sudah kita stek ya. Ini. Salah satunya ini. Ini kalau kita bisa lihat, ini sudah melalui stek, saudara. Ini sudah mulai stek. Di mana stek itu kemarin kita gunakan stek atau sisip ya, kita sambung. Ini kita stek ke pot ya, tapi sebelumnya sudah kita pecah batang sehingga bentuknya seperti ini. Nah, yang kita stek sebagai pangkalnya ya, ini adalah pohon iprik. Jadi ini ipriknya. Kemudian setelah tumbuh kita potong. Tujuannya adalah kita ingin iprik ini berdaun dan beranting lain.
Jadi kita potong kemudian kita sambung sisip, saudaraku. Kita sambung sisip dengan jenis beda. Kita sambung sisip, kita isi 3, saudaraku. Ini kebetulan kita isi 3. Nah, entresnya apa? Entresnya adalah kimeng. Jadi bawahnya iprik, atasnya kimeng. Ini proses, saudara. Apapun bentuknya namanya proses ya, belum jadi belum menarik. Tapi yang jelas bekalnya sudah ada, bahannya sudah ada ya, dasar-dasarnya sudah ada, kita tinggal mengatur. Jadi saya ulangi lagi, bawahnya pangkal, batang pangkalnya itu iprik, kemudian kita sisip dengan jenis beda yaitu kimeng. Nah, ini sudah proses ya, sudah menyatu, jadi sudah bisa dikerjakan besok, sudah kita bisa atur ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah jadi seperti ini, mestinya kita ground. Ground itu fungsinya untuk membesarkan batang, untuk menguatkan akar, sehingga bisa kita atur sebagaimana yang kita inginkan sebagai tanaman bonsai. Nah, karena kita itu tidak punya lahan yang luas, untuk mengeground itu kan kita harus punya tanah, kita harus punya ladang, kita harus punya tempat. Karena fungsi daripada ground itu sendiri kan untuk membesarkan batang. Karena tidak punya ya apapun bentuknya. Jadi ini adalah bagian daripada usaha kami sebagai pecinta tanaman ya. Untuk mengeground tanaman itu butuh lahan, karena kita tidak punya lahan, maka kita fungsikan pot-pot yang ada ini sebagai tempat menanam untuk mengeground. Jadi ini tujuan kita adalah untuk membesarkan batang. Biar walaupun toh 1 tahun 2 tahun tidak masalah, kita memang tidak punya lahan. Jadi ngeground kita untuk membesarkan batang, untuk menguatkan akar, untuk membentuk akar. Tidak harus di tanah yang sebenarnya, tidak harus di lahan yang luas, tidak harus di pekarangan, tetapi cukup di tempat-tempat seperti ini. Seperti itu, saudara. Ini sebagai apa ya, informasi yang mungkin bisa membantu teman-teman yang kebetulan suka dengan tanaman. Bila mana ingin membuat bonsai, tidak usah takut, tidak usah ragu, walaupun tidak punya lahan, yang penting kita mau. Seperti ini. Jadi pangkalnya itu jenis beda, iprik, kemudian entresnya ini adalah kimeng. Ini sudah bisa dilihat, ini sudah menyatu. Nah, besok baru kita bentuk. Bentuknya bagaimana? Keinginan kita, ya. Misalnya kita potong, kemudian kita atur, dan seterusnya tinggal kita. Jadi seperti itu. Untuk membesarkan batang, untuk mengkarakterkan batang tua, maka kita butuh ngeground. Ground kita tidak usah repot, kita membuat ground sendiri seperti ini. Ini kita timbun tanah besok. Kita timbun tanah karena ini cuaca panas, karena ini musim kemarau. Jadi insya Allah setelah musim penghujan datang, ya kita akan atur lagi. Ini akan kita timbun tanah lagi, sehingga karakter batang ini bisa membentuk karakter batang yang sedikit berkarakter bonsai. Mungkin seperti itu. Jadi di belakang kami ini semuanya seperti ini. Nah, kapan jadinya? Ya mungkin proses, saudaraku. Jadi seperti apa yang kita lalui ini tidak semata-mata seperti membalikkan tangan seperti itu. Hari ini tanam, besok jadi belum. Ya, hari ini buat, besok kemudian bisa membuat bagian daripada tanaman kita belum tentu. Jadi seperti itu. Jadi semuanya ini adalah bahan saja. Nah, seperti ini adalah bahan. Agak sedikit ke sini, Bu. Jadi ini adalah bahan rimbun ya, tidak apa-apa. Hari ini masih rimbun. Jadi kalau kita lihat batangnya sudah kita pecah waktu itu, kita tinggal membentuk saja besok. Kapan? Ya tunggu saatnya lah. Kita hari ini masih ingin membesarkan batangnya, ingin mengkarakterkan tua daripada batang yang ada ini, kemudian sambungannya ini ingin biar menyatu. Jadi besok tinggal ya, makanya seperti ini yang ada di depan rumah kita ini tidak hutan belantara, tidak ya, ini tidak tanaman liar yang ada di hutan, tidak, tapi ini memang sengaja ya kita buat seperti ini. Tujuan kita adalah membesarkan batang, tujuan kita adalah menyehatkan tanaman dulu. Besok kalau sudah tanaman ini sehat ya,
batangnya besar, batangnya kuat, rantingnya besar, rantingnya rimbun, daunnya rimbun, baru kita buat apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak kita. Seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin teman-teman yang baru menemukan channel kami ya, jangan putus asa kalau kita mau ingin tanam, walaupun tidak punya lahan, walaupun kita tidak punya pekarangan, di tanah yang keras pun ya, di halaman rumah, di pinggir-pinggir jalan, kalau kita mau menanam insya Allah bisa seperti ini. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.